orang remaja ditangkap Polres Jakarta Barat akibat terlibat aksi konvoi sahur dan takjil on the road yang ditangkap karena sambil menyulutkan kembang api dan petasan di kawasan Kembangan Cengkareng dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Jangan salah apa-apa, lagi pakai kaki. Kakinya angkat ke sini, kakinya. Isak tangis pecah hingga jatuh pingsan para orang tua melihat buah hatinya ditangkap polisi. Dari 71 orang remaja yang ditangkap polisi, 14 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Polisi juga mengamankan barang bukti puluhan sepeda motor, sejumlah telepon genggam, pakaian, petasan, 1 botol minuman keras hingga bendera komunitas sepeda motor. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pembinaan, identifikasi dan sekaligus melakukan cekurin terhadap orang ini, dan ada 14 orang terindikasi mengandung narkoba. Puluhan remaja yang terlibat kasus ini terancam akan dicabut kartu Jakarta Pintarnya. Orang tua remaja yang tidak terindikasi mengkonsumsi narkoba merasa senang karena anaknya juga dipulangkan kembali. Diamankan polisi sama siapa, Bu? Ini dia polisi begitu ya. Nah, untuk selanjutnya gimana, Bu? Ini kan anaknya udah bebas nih, dikasih sama polisi. Nah, selanjutnya Ibu sebagai orang tua gimana, Bu, ke anak ini? Kalau ini ke depannya saya bakal jaga jangan sampai ulang lagi kayak gini. 14 orang remaja lainnya yang positif mengkonsumsi narkoba terpaksa merayakan Lebaran Idul Fitri tahun ini di tahanan Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di satu hari menjelang Lebaran? Senang sekali, saya Pram Senja dan juga rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam Ainus Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ainus Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Karawang, Jawa Barat, di mana Korlantas Polri menggelar olah TKP kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di ruas tol Jakarta Cikampek. Polisi menggunakan metode traffic analysis accident guna mengetahui penyebab kecelakaan. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan dan 12 orang meninggal. Olah TKP dengan menggunakan alat 3D scanner guna mengambil visual dan mengetahui gambaran kecelakaan sebelum, saat kejadian, dan setelah kejadian. Saat proses olah TKP berlangsung, 2 lajur jalan tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta ditutup sementara dan dibuka kembali setelah olah TKP selesai. Tadi ada kejadian, setelah kejadian kami turut belasungkawa, kemudian untuk memperjelas bagaimana olah TKP, bagaimana posisi kasusnya, maka kita dengan menggunakan teknologi 3D laser scanner ini, kita melakukan olah TKP dengan mengcapture beberapa titik-titik dari mulai bekas ban, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan sebanyak 12 orang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek kilometer 58. 2 korban teridentifikasi sebagai warga Ciamis dan Bogor, Jawa Barat. Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Menhub Budi Karya Sumadi mengunjungi RSUD Karawang, Jawa Barat, meninjau langsung serta mendapatkan laporan langsung penanganan 12 jenazah korban kecelakaan di Jalan Tol kilometer 58 Jakarta Cikampek.
Listio Sigit menyampaikan bahwa kepolisian masih berupaya mengidentifikasi korban dengan cara mengambil jaringan tubuh korban dan melalui properti-properti atau identitas korban yang masih bisa diselamatkan dalam kecelakaan tersebut. Listio menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 2 korban yang teridentifikasi sebagai warga Ciamis dan Bogor, Jawa Barat. Kemudian saat ini untuk upaya selanjutnya adalah melakukan pemberian pelayanan terkait dengan proses antemortem, yaitu pengambilan jenazah yang nanti akan diambil oleh keluarga. Namun demikian sebelumnya kita harus melakukan pengecekan. Pemirsa, kita ikuti keterangan pers dari Kakor Lantas terkait kecelakaan tol Japek dan mengevaluasi penerapan kontraflow di jalur tol. Dan berikut pernyataan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhana. Masih kita ini juga perlu keterangan dari saksi-saksi. Ya. Tapi kalau lihat dari penumpang yang alamatnya berbeda, patut diduga ini adalah kendaraan sewa. Patut diduga ya. Kita masih terus mengumpulkan keterangan. Berangkat dari mana? Dari Bogor menuju ke Ciamis, Kuningan. Sementara itu keterangannya, ya. Oke, makasih ya. Maaf. Pak, mohon izin dari Anyus mau minta live, berkenan nggak ya Pak? Jam? Sekarang langsung. Masalah? Terkait kecelakaan kemarin. Kan udah. Ya, biar live aja gitu, nanti biar langsung dinaikin di breaking news. Langsung naik dah. Sekarang? Ya. Ayo. Yuk. Bukan biar keterangan dulu. Halo Mas? Mas langsung. Oh langsung tanya aja. Situasional kan gitu ya. Bapak mohon izin terkait kecelakaan kemarin ya Pak. Boleh diceritakan kembali kronologis jelasnya seperti apa Pak? Jadi setelah kita olah TKP ya, kita lihat CCTV juga ya. Jadi untuk kronologi terjadinya kecelakaan ini Grand Max ini masuk di kontraflow 47 ya, 47 terus berjalan berada di lajur kanan, lajur kontraflow tadi yang di kanan ya. Nah, terus berjalan mendekati TKP 58600 itu Grand Max-nya oleng ke kanan ya, oleng ke kanan ya. Kemudian dari arah Cikampek ada kendaraan bis ya, sehingga kendaraan bis ini berusaha menghindar sebenarnya. Cuman karena tidak ada jeda waktu lagi ya, sudah mengerem juga untuk bis ini dari jejak rem yang ada, sehingga terjadi tabrakan ya, kemudian di belakang ada mobil Toyota Terios nabrak ke bis, sehingga ini juga berputar dan terjadi kecelakaan. Terkait ini untuk korban sendiri ini Pak, dari keluarga korbannya ada yang menuntut atau seperti apa enggak Pak terkait kecelakaan ini? Karena ini kan diduga dari salah satu kendaraan aja begitu ya Pak ya? Iya, dari Grand Max itu. Iya, dari kendaraan Grand Max. Saya kira kita menangani korban ini sungguh sangat luar biasa. Kita cepat bawa ke rumah sakit, kita cepat mengidentifikasi terhadap jenazah yang memang sudah hampir 100%. Ini tidak bisa teridentifikasi. Yang akhirnya tim DPI bersama-sama dengan tim forensik yang ada itu bisa mengidentifikasi para korban ini. Sudah 11 yang sudah teridentifikasi. Artinya upaya-upaya ini
effortnya sungguh sulit ya, sehingga tim DPA ini kerja keras setiap saat untuk mengidentifikasi dan akhirnya teridentifikasi. Tentu dari Jasara Harja juga sudah menjamin ya untuk mengcover daripada para keluarga korban ini. Ya. Untuk STNK atas nama Yanti ini bagaimana? Nah, kita sedang telusuri ya. Kita berawal dari nomor rangka nomor mesin dan sudah didapatkan data sementara bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan diblokir. Ya, ini sedang kita selusuri, blokir pidana, blokir perdata, atau blokir etle. Kan ada beberapa permintaan dari kepolisian biasanya. Ya, ini sedang kita selidiki. Nanti kalau ada dugaan kendaraan mungkin hasil kejahatan dan lain sebagainya, itu kita akan serahkan ke reserse untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lalu antisipasi ke depannya biar nggak terjadi kejadian seperti kemarin atau evaluasi kontraflow? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, kontraflow ini kan sebagai solusi ya, solusi yang universal di negara manapun ini dilaksanakan ya, untuk menambah kapasitas jalan. Seperti sejak awal saya sampaikan, dari simulasi yang ada di penggal jalan Jakarta Cikampek itu visi rasionya 1-2-1, artinya harus menambah kapasitas jalan. Salah satu jalan ya membuat kontraflow. Kalau tidak melakukan itu arus lalu lintas akan stuck. Artinya akan ada masalah baru ya ketika kita tidak melakukan upaya-upaya. Ya, makanya kita lakukan kontraflow. Yang terpenting ya evaluasi dari kejadian kemarin. Yang terpenting ini kita melihat lebih kepada safety-nya. Ya, makanya kita akan gunakan nanti pada saat arus balik ya, karena ada skema kontraflow, kita akan menggunakan safety car yang pertama. Jadi semua dikawal oleh polisi. Ya, nanti dari 70 sampai dengan 47 selesai, nanti berikutnya ada polisi yang sudah siap mengawal. Ini untuk mempertahankan kecepatan, karena kecepatan di kontraflow itu sudah kita batasi 60 km per jam. Nah, jadi tidak ada euforia lagi ketika habis macet terus ada kontraflow, jas, cepat-cepatan. Nah, kita akan kawal. Kemudian yang kedua, kita akan siapkan kendaraan-kendaraan pendukung untuk keselamatan maupun menangani hambatan. Ya, itu akan kita tempatkan di tempat yang bisa cepat menangani. Kalau ada hambatan mogok, kita cepat diderek. Kalau ada kecelakaan, penanganan yang cepat, ini bisa menyelamatkan korban. Kalau itu ya, jadi kita siapkan kendaraan tersebut ya untuk kecepatan menangani permasalahan yang ada di kontraflow. Yang berikutnya, kita akan memberikan isyarat lebih banyak. Ya, kita akan rapatkan, nanti akan kita gunakan water barrier, kita akan gunakan kun, dan pada malam hari kita akan gunakan lampu selang, sehingga ini bisa memberikan isyarat kepada yang dari Jakarta maupun dari Bandung. Ya, ini lebih ke safety-nya kita untuk evaluasinya. Ya, oke, makasih. Terima kasih banyak ya Pak ya. Makasih Pak. Sementara itu pemirsa, PT Jasara Harja menyatakan seluruh korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di ruas tol kilometer 58B Jalan Jakarta Cikampek diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah per orangnya. Direktur Utama Jasara Harja Rifan A. Purwantoro mengatakan bahwa santunan diberikan kepada ahli waris yang sah. Menurutnya pihak Jasara Harja menunggu hasil identifikasi korban untuk proses pencairan santunan. Sementara untuk korban luka-luka akan diberikan santunan maksimal 20 juta rupiah. Selain itu, Jasara Harja juga membuka posko informasi di RSUD Karawang yang secara terbuka memberikan update informasi. Keluarga korban luka-luka juga tadi juga cepat dievakuasi sehingga dipastikan itu juga terjamin dengan 2 korban luka. Tapi untuk korban meninggal, seperti yang disampaikan oleh Pak Kakor tadi, bahwa kita perlu melakukan identifikasi, dan identifikasi ini juga bentuk proses. Walaupun tadi
sudah teridentifikasi 1 gitu ya, yang 5 sisanya juga masih utuh tetapi belum teridentifikasi. Ya, pemirsa, keluarga korban dari kecelakaan maut kilometer 58 datangi RSUD Karawang. Anggota keluarga menjalani proses pengambilan jaringan dan sampel darah untuk identifikasi jenazah. Ya, pemirsa, keluarga korban dari kecelakaan lalu lintas kilometer 58 tol Jakarta Cikampek tiba pukul 9 pagi tadi di RSUD Karawang menggunakan mobil Dokpol Bidokes Polda Jabar. Diketahui pihak keluarga dijemput langsung oleh tim Inafis dari Ciamis. Rencananya, ke-12 keluarga korban akan lakukan proses pengambilan jaringan, DNA dan sampel darah untuk dicocokkan dengan para korban. Hingga kini, 11 dari 12 korban sudah teridentifikasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia langsung di RSUD Karawang, Jawa Barat. Selamat siang rekan Dilami. Ya, rekan Dilami, seperti apakah proses identifikasi para korban kecelakaan saat ini? Selamat siang Pram, Alista dan juga pemirsa. Pembaharuan informasi di RSUD Karawang, tepatnya tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pihak dari keluarga korban kecelakaan lalu lintas di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek ini tiba di RSUD Karawang dan didampingi langsung oleh pihak DVI Polda Jawa Barat. Sesampainya tiba, keluarga korban ini langsung memasuki pos antemortem untuk dilakukan klarifikasi terkait dengan dokumen, kemudian keterikatan antara korban dan juga keluarga, serta ada pun pengecekan sampel darah dan juga pengecekan jaringan DNA agar agar untuk kecocokan dari keluarga dan juga korban. Dan kalau kita melihat kembali, Alista, memang untuk korbannya ini dalam keadaan yang tidak utuh dan juga terbakar, sehingga proses identifikasi ini memang perlu dilakukan pendalaman mulai dari pengecekan sampel sidik jari, gigi, dan juga DNA, sehingga untuk hari ini memang dari pihak keluarga korban ini juga dilakukan tes DNA untuk sama-sama mengecek terkait dengan kecocokan dari para jenazah. Dan untuk informasi tambahan, Alista dan juga Pram, untuk saat ini pihak penuturan dari Kakor Lantas ini sudah ada 11 jenazah yang diidentifikasi, dan untuk ada kronologi kejadiannya ini memang untuk kelaka di kilometer 58 ini terjadi pada kemarin pagi, dan tepatnya pada pukul 7 pagi dengan melibatkan 2 minibus dan 1 kendaraan atau 1 truk. Dan juga kalau untuk si kondektor bus ini memang mengalami luka yang cukup berat sehingga dilakukan perawatan intensif. Kemudian 1 orang di minibus ini terdampak luka ringan, dan 12 orang yang berada di dalam Grand Max ini meninggal dunia dan juga terbakar begitu ya, sehingga identifikasi ini juga masih terus dilakukan. Dan kalau misalnya berbicara pada hari ini akan ada agenda konferensi pers dari pihak RSUD Karawang bekerja sama dengan kepolisian, harusnya dijadwalkan pada pukul 10 pagi tadi, namun ini ada keterlambatan sehingga nanti press conference akan dilakukan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Press conference ini terkait dengan informasi terkini, data-data rilis korban, dan juga apakah nanti pihak keluarga dapat membawa korban yang sudah teridentifikasi langsung akibat kejadian laka 58. Arlista, Pram. Terima kasih banyak atas laporannya Dilami Aulia langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Keluarga dari 11 dari 12 korban ini sudah datang, dan untuk menjemputnya memang masih ada proses yang harus dilengkapi pemberkasannya. Kita nantikan pukul 2 siang nanti ada konferensi pers dari kepolisian terkait identitas para korban tersebut. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular
Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, sehari jelang Lebaran, arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong masih ramai dilintasi kendaraan menuju ke arah Tasik Kota, Ciamis hingga wilayah Jawa Tengah. Berhati-hatilah bagi para pemudik dan pengendara karena kondisi hujan lebat serta jalanan yang licin. Hujan dengan intensitas sedang mengguyur wilayah Lingkar Gentong. Hati-hati bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang melintasi karena kondisi jalanan licin dan berkelok. Sejumlah kendaraan pemudik yang berasal dari Jakarta, Bandung, dan sekitarnya ramai melintasi kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejak pagi, pemudik motor tujuan Tasikmalaya, Ciamis hingga Jawa Tengah masih mendominasi di jalur selatan, walaupun volume kendaraan telah berkurang. Ya pemirsa, satu hari jelang Lebaran, antrian dan kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta juga masih memadati kawasan bandara sejak pagi tadi. Tercatat untuk hari ini ada sebanyak 487 penerbangan keberangkatan dengan total sekitar 71.000 penumpang. Demi kenyamanan penumpang di lobi keberangkatan 2E terdapat posko ibu dan anak yang bisa menjadi tempat anak bermain saat menunggu jam penerbangan. Bandara Suta juga menyediakan sejumlah posko lainnya seperti posko pengamanan, posko pelayanan informasi kesehatan, hingga posko terpadu. Meski terbilang padat, namun tidak terjadi penumpukan penumpang. Dan puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+4 Lebaran dengan total penumpang mencapai 190.000 orang. Dan pemirsa, untuk memantau langsung dari sejumlah titik mudik, kita terhubung dengan rekan kami Muhammad Zulhilmi di jalur Gentong Tasikmalaya, dan ada rekan Nata Arman di gerbang tol Cikatama Karawang, dan terakhir ada rekan Putu Bagus di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pemirsa. Namun terlebih dahulu akan kita sapa rekan Muhammad Zulhilmi langsung dari kawasan Gentong Tasikmalaya. Hilmi, apakah hujan masih terus mengguyur di kawasan Anda melaporkan pada siang hari ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, meskipun saat ini kami sudah bergeser ke jalan lintas Limbangan, Malangbong, Garut, Jawa Barat, namun untuk saat ini hujan masih terus berlangsung, yang mana hujan ini turun sejak Selasa dini hari tadi maksud kami. Dan untuk dapat kami sampaikan, situasi arus lalu lintas di sini sedang dilakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah, di mana tadi diberlakukan sejak 10 menit yang lalu karena sebelumnya terjadi kepadatan di depan Pasar Malangbong, Garut, Jawa Barat, yang mana merupakan menjadi salah satu titik kemacetan di sepanjang jalur selatan ini. Dan memang untuk selain di Pasar Malangbong ada beberapa titik lainnya yang menjadi titik kepadatan di sepanjang jalur selatan ini, seperti di Pasar Leo dan juga Pasar Limbangan, yang biasanya terjadi kepadatan pada pagi hingga siang hari karena adanya aktivitas pasar tumpah yang memakan bahu jalan serta mempersempit lajur kendaraan yang ingin melintasi sekitar jalur selatan ini. Kemudian untuk saat ini pun dapat kami sampaikan bahwa jalur selatan ini didominasi oleh para pemudik yang menggunakan sepeda motor, baik itu yang berasal dari Jakarta, Bandung, dan juga sekitarnya, yang mengarah ke kawasan Tasikmalaya, Ciamis, hingga ke Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu untuk kendaraan pribadi dan juga bus antar kota dan juga antar provinsi ini juga masih banyak melintasi kawasan jalur selatan ini, namun tidak sebanyak di hari-hari sebelumnya. Dapat kami sampaikan data dari Dinas Perhubungan Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana pada Senin malam hingga Senin malam sebanyak 47.000 lebih kendaraan telah melintasi kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal ini meningkat dibanding sehari sebelumnya pada Minggu yang hanya mencapai 46.000. Dari 47.000 itu masih didominasi oleh kendaraan sepeda motor sebanyak 28%. Dan untuk para pengendara atau pemudik yang ingin melintasi kawasan jalur selatan ini diimbau untuk berhati-hati karena hujan saat ini masih turun. Pram. Baik, terima kasih atas laporannya Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari Limbangan, Malangbong, Garut, Jawa Barat. Sekarang kita akan ke Nata Arman yang ada di Tol Cikatama. Nata, silakan dengan laporan Anda.
siang Arlista dan juga pemirsa, terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikatama pada siang hari ini terpantau lancar, bahkan lebih landai dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Karena mengingat untuk puncak arus mudik sendiri terjadi pada tanggal 6 April 2024 yang mana 120.000 lebih kendaraan yang sudah mengarah ke tol Trans Jawa. Sementara untuk total akumulasi sudah ada lebih dari 300.000 kendaraan yang mengarah ke arah tol Trans Jawa. Sementara untuk pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas atas diskresi pihak polisian juga ada beberapa yang sudah tidak diberlakukan, seperti contohnya adalah kontraflow yang mana dari kilometer 36 sampai dengan 70 sudah tidak diberlakukan sejak kemarin siang pukul 13.30 Indonesia Barat. Kemudian nanti pada pukul 12 juga sistem one way dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung akan dihentikan sementara waktu. Namun untuk sistem penerapan ganjil genap sendiri akan berlangsung hingga nanti malam pukul 24.00 dan dihentikan sampai dengan pagi ataupun nantinya menjelang arus balik. Kemudian perlu sampaikan juga biasa terkait dengan situasi lalu lintas yang pasca terjadi kemarin kecelakaan juga tidak berpengaruh terhadap situasi yang mengarah ke gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian bagi Anda yang sudah mulai merasa kelelahan, diharapkan agar bisa menghentikan kendaraan di rest area yang sudah disediakan. Kemudian untuk maksimal beristirahat di rest area yang sudah disediakan mungkin 30 menit. Namun apabila Anda tidak mendapatkan jatah atau lokasi tempat parkir di rest area, Anda bisa mengantisipasinya untuk keluar dari jalan tol dan mengarah ke jalur arteri, karena di jalur arteri banyak sekali lokasi-lokasi yang bisa Anda kunjungi untuk beristirahat, untuk kembali merefresh dari kesehatan Anda. Kemudian dihimbau juga kepada seluruh pemudik agar bisa kembali mencari kembali kendaraan Anda seperti mesin, kemudian juga pengereman dan juga ban untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sementara demikian, Pram. Cikatama terpantau pemudik di sana lancar dan lenggang. Bagaimana dengan di udara melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten? Terhubung bersama kami rekan Putu Bagus. Putu Bagus, nampaknya di belakang Anda masih terjadi antrian para pemudik di sana. Seperti apa? Jelas, silakan. Ya baik, dapat diinformasikan bahwa kondisi saat ini tempat saya melaporkan, yakni tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2E dan 2D, terpantau bahwa di dalam layar kaca Anda, di sekeliling saya juga, bahwa antrian di H-1 atau satu hari menjelang Hari Raya Lebaran ini masih cukup padat begitu, di mana memang ada jam-jam padat yang perlu diketahui, diantaranya subuh hari sekiranya pukul 5 pagi hingga 7 pagi, dan saat ini siang sekiranya pukul 11 siang hingga pukul 1 siang nanti, dan nanti di jam setelah berbuka puasa. Dan untuk antrian terlihat pula seperti yang sudah bisa digambarkan saat ini, antriannya mengular dari depan menuju ke belakang, namun ini masih teratur begitu. Dan untuk mengantisipasi antrian yang berada di Bandara Soekarno-Hatta ini juga disediakan sejumlah ruang tunggu dan kursi-kursi bagi para pemudik atau penumpang yang ingin menunggu keberangkatan pesawatnya. Dan sementara itu dari pihak Bandara Soekarno-Hatta menyediakan kurang lebih 487 armadanya untuk menerbangkan penumpang, dan sekiranya terdapat 71.000 penumpang yang diberangkatkan dari Tangerang, Banten ini ke sejumlah wilayah di Indonesia. Dan memang untuk wilayah destinasi favorit diantaranya ada Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti diantara kota-kota besar Surabaya, Semarang, dan juga ada pula di wilayah Pulau Sumatera, diantaranya seperti kota Bengkulu, adapun Medan dan juga Palembang. Sementara itu untuk dari pihak terkait juga menyediakan beberapa posko-posko untuk mengakomodasi layanan para pemudik agar bisa mudik dengan aman dan mudah. Sekian kami kembalikan di studio. Terima kasih banyak atas laporannya Putu Bagus langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya sudah ada rekan Nata Arman dari Tol Cikatama dan juga Muhammad Zulilmi dari Limbangan, Garut, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh... Ya pemirsa, siang masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami.
Pemirsa, satu hari jelang Idul Fitri, beberapa titik penyeberangan sudah mulai lengang seperti di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, pemirsa, tidak seperti hari Sabtu atau Minggu kemarin, kondisi di Pelabuhan Merak hari ini pun terlihat sangat lengang. Pihak HSDP mencatat jumlah penumpang yang sudah menyeberang sebanyak 682.000 atau naik 1% dari tahun 2023. Sementara untuk kendaraan yang sudah berhasil diseberangkan ada sebanyak 159.800 kendaraan. Sementara di stasiun Pasar Senen Jakarta masih terdapat banyak calon penumpang yang hendak mudik satu hari jelang Lebaran. Hari ini PT KAI menyebut akan memberangkatkan 26.618 calon penumpang dengan 38 perjalanan kereta api. Selamat pagi berjumpa. Ya pemirsa, sementara itu tempat-tempat keramaian tampak dipadati warga yang sedang menikmati masa liburan menjelang Lebaran. Ya, salah satunya di alun-alun Kota Bandung. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kawasan alun-alun Kota Bandung tampak ramai dikunjungi warga. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati masa liburan. Di alun-alun Bandung yang didirikan Dendels pada tahun 1810 ini tersedia berbagai fasilitas seperti Masjid Agung, perpustakaan, dan arena bermain anak berupa taman dengan rumput sintetis seluas 1.200 meter. Selain itu, dalam rangka menyambut Lebaran tersedia posko kesehatan yang dapat dimanfaatkan warga. Bagi pengunjung yang memiliki keluhan medis ringan atau terluka dapat berobat ke posko kesehatan. Seorang dokter dan tenaga medis akan siap mengatasi keluhan medis warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sehari menjelang Idul Fitri, Stasiun Tugu Yogyakarta masih ramai pemudik. Mayoritas pemudik yang datang berasal dari Jakarta. Sementara jumlah pemudik yang hendak meninggalkan kota Yogyakarta dari Stasiun Tugu ini juga terbilang masih tinggi dan sebagian besar pemudik ini hendak menuju kota Surabaya. Selain itu, dalam rangka menyambut Lebaran, tersedia posko kesehatan, di mana petugas dan penumpang kereta api dapat memanfaatkannya, terutama bila merasakan masalah kesehatan ringan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan rekan Anissa Setiarani langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Namun terlebih dahulu kita sapa Salam di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, rekan Salam, sebenarnya pantauan mudik di Pelabuhan Merak, Banten kalau tadi pagi terpantau lengang, apakah di siang hari ini sudah mulai berkurang para pemudik yang akan melakukan penyeberangan? Siang para Marisa dan juga pemirsa, untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah terpantau normal. Tentu berbeda situasinya kalau kita bisa bandingkan dengan 3 hari ke belakang yang memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan yang cukup panjang. Di mana untuk antrian kendaraan di tempat kami melaporkan saat ini, untuk kondisi terkininya memang sudah tidak terlihat lagi adanya antrian kendaraan. Di mana untuk antrian kendaraan ini hanya berada pada di pintu masuk di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten ini saja. Tentu berbeda kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, para Marisa dan juga pemirsa, di mana kemacetannya pada hari kemarin ini bahkan 2 hari yang lalu bahkan ini sudah mencapai di ruas jalan tol Tangerang Merak. Dan tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan Direktur Utama PT SDP
yang juga menyebut bahwasannya selama masa periode angkutan lebaran dari H-7 hingga H-2 lebaran sebanyak kurang lebih 682.000 penumpang ini diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melakukan perjalanan mudik. Tentunya jumlah ini naik sebesar 1% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan dari pihak SDP pun ini juga menyebut bahwasanya ini merupakan kali pertama dan juga tertinggi dalam sejarah penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melakukan perjalanan mudik, di mana untuk peningkatan jumlah volume kendaraan ini juga turut mengalami, di mana untuk peningkatannya bahkan mencapai 4% jika dibandingkan dengan tahun lalu, yakni mencapai 159.800 kendaraan. Sementara tadi juga sempat disebutkan juga, dijelaskan begitu mengapa terjadi kemacetan yang cukup panjang jika dibandingkan dengan tahun lalu, karena banyaknya masyarakat yang tidak memiliki tiket, sebanyak kurang lebih 32% masyarakat ini tidak memiliki tiket, yang artinya ini juga menghambat dan juga menyebabkan adanya antrian kendaraan yang cukup panjang. Pram, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Salam. Sekarang kita lanjut ke Stasiun Pasar Senen. Bisa silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Pram, Ariska dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan satu hari lagi menuju Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tepat saat ini saya melaporkan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terpantau sejak pagi sudah ramai oleh penumpang. Bisa dilihat di belakang saya, pemirsa, tempat duduk untuk menunggu keberangkatan penuh oleh calon pemudik. Adapun penumpukan yang terjadi di ruang tunggu dan tadi kami sempat berbincang dengan salah satu calon penumpang. Mereka datang lebih awal karena takut ketinggalan kereta, dan secara keseluruhan penumpang naik dari Daob 1 Jakarta sebanyak 42.926.000 penumpang dengan perjalanan kereta api jarak jauh sebanyak 75. Untuk dari Pasar Senen sendiri itu sebanyak 24.681 penumpang dan 34 perjalanan kereta api jarak jauh dan setara 96% okupansi tempat duduk yang tersedia pada masa angkutan Lebaran 2024 hingga 9 April 2024. Untuk periode pasca angkutan Lebaran 2024 dimulai tanggal dari 12 April 2024 hingga 21 April 2024 tersedia sebanyak 264.935.000 seat. Untuk keberangkatan sendiri, calon penumpang mayoritas berangkat menuju Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Purwokerto. Kembali ke Pram dan juga Arista. Baik, Anissa Septiarani melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya tadi saudarakan kami Selamat Rahmat langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, saat melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman, pemudik diimbau untuk memastikan kondisi kendaraan dan menjaga kesehatan selama di perjalanan. Ya, dan pastikan Anda beristirahat di rest area jika kelelahan. Berikut liputan rekan kami Esra Ambarita dan juru kamera Dede Rudi di kilometer 88 Cipularang. Pemirsa, perjalanan mudik identik dengan menempuh perjalanan yang jauh, maka perlu memastikan kendaraan dalam keadaan aman dan juga kondisi kesehatan dalam keadaan yang sehat untuk kelancaran mudik demi bertemu dengan keluarga tercinta. Nah, saya mau ajak pemirsa untuk cari tahu bagaimana para pemudik memastikan kelancaran selama melakukan perjalanan mudik. Di sini sudah ada beberapa para pemudik. Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh wawancara sebentar dong Bapak Ibu? Boleh ya, di sini Bapak Ibu silakan. Pak, saya mau tanya ini dengan Bapak dan Ibu siapa dan mau mudik kemana? Saya sendiri dengan Nugraha ya, dan kebetulan saya bersama istri saya, Dina ya. Hari ini saya mudik dari Jakarta tujuan Tasikmalaya. Ya. Perjalanannya jauh ya Pak. Nah, untuk memastikan perjalanan tetap aman, apa sih Pak yang diperlukan? Yang pasti untuk kelancaran mudik kami ya, kami pastikan cek dulu kondisi kendaraan ya. Dan kedua, kami juga pastikan bahwa kondisi kami, saya sendiri beserta keluarga harus tetap fit. Oleh karena itu saya stok air minum ya, salah satunya. Karena kondisi saya lagi berpuasa, pasti kemungkinan nanti saya ada buka puasa di perjalanan. Makanya itu saya stok, kebetulan lagi bawa rel mineral. Baik Bapak, Ibu boleh tahu dong kenapa sih memilih air mineral ini? Nah, kan Mbak tahu dalam kondisi rest area ini banyak mobil dan debu. Makanya kami memilih yang pasti-pasti aja karena lem mineral bersih dan ada segelnya. Jadi debu tidak masuk.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga perjalanan mudiknya lancar ya Bapak Ibu. Ya pemirsa, demikian tadi bahwa perlu untuk memastikan kendaraan dalam aman dan juga kondisi tubuh tetap sehat. Tentunya minum air yang ada segelnya demi kelancaran mudik dan bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Dari Cipularang, Jawa Barat, Esra Ambar. Umat Islam Indonesia kemungkinan akan merayakan Idul Fitri secara bersamaan besok hari Rabu tanggal 10 April 2024. Sidang isbat yang dipimpin langsung Kementerian Agama akan digelar hari ini guna menentukan 1 Syawal Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Kementerian Agama nanti sore ini akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal atau Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah pada Selasa hari ini. Sidang isbat ini akan digelar di auditorium kantor Kemenak di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Kemenak akan turunkan tim ke 120 lokasi di seluruh Indonesia dan akan dilaporkan jika terlihat hilalnya atau tidak. Nantinya hasil hisab dan rukyatul hilal akan dibahas serta ditetapkan dalam sidang isbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jadi selanjutnya Bapak Dr. Haji Ashabul Kafi, kami persilakan. Sementara itu pemirsa, ratusan jemaah Tarekat Naksabandia di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan jemaah An-Nadzir di Goa, Sulawesi Selatan melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini. Ratusan jemaah Tarekat Naksabandia Al-Khalidiyah Jalaliyah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa pagi mulai mendatangi Ponpes Darussofa untuk melaksanakan sholat Id. Dengan berdasarkan metode hisab Komariah yang sudah melalui sidang Dewan Majelis Fatwa Naksabandia, menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 9 April 2024. Berdasarkan penentuan tersebut, ratusan jemaah Tarekat Naksabandia melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal meski pemerintah belum menetapkan jatuhnya 1 Syawal. Sholat Id tahun ini sendiri digelar di berbagai titik dan dipusatkan di Kecamatan Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ratusan jemaah An-Nadzir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Boton Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, hari ini melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Penentuan jatuhnya 1 Syawal 1445 Hijriah dilakukan oleh jemaah An-Nadzir setelah mengamati perjalanan bulan mulai sejak awal masuknya bulan Ramadan hingga 3 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Selain mengamati perjalanan bulan, jemaah An-Nadzir juga melakukan pengamatan dengan melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang puncak. Tak hanya itu, pengamatan juga dilakukan dengan bantuan aplikasi. Menurut jemaah An-Nadzir, sholat Idul Fitri dilaksanakan hari ini karena telah meyakini bulan Ramadan telah berakhir pada Selasa 9 April dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, guna memotivasi anak-anak ke masjid dan menambah wawasan keislaman, Panitia Ramadan Masjid Al-Marjan di Perumahan Permata Depok Regensi Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat membuat inovasi absensi dengan scan barcode selama bulan Ramadan. Nah, ini bagi anak-anak yang sudah absen akan mendapatkan kartu cerita tokoh Islam. Penuh dengan hikmat dan khusyuk, anak-anak ini menjalani salat tarawih di Masjid Al-Marjan, Permata Depok Regensi, Depok, Jawa Barat. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Anak-anak baris dengan tertib mengantri untuk melakukan absen digital dan menunjukkan barcode pada kamera yang sudah disediakan, yang nantinya mendapati kartu tokoh-tokoh Islam yang mereka cintai. Dalam hal ini, Panitia Ramadan Masjid Al-Marjan menyiapkan sebanyak 5.400 kartu dengan 30 tokoh Islam, di mana kartu perdana yang diberikan yakni Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah lainnya.
Sejumlah anak yang merupakan jamaah salat tarawih mengaku bahwa mereka sangat antusias mengikuti program ini lantaran bisa mendapatkan kartu tokoh-tokoh Islam setiap harinya selama bulan Ramadan usai menjalani salat tarawih. Jadi bikin anak-anak itu semangat. Semangat untuk ikut tarawih ya. Nah, ini setiap selesai tarawih dibagiannya atau gimana? Nanti tarawihnya di-scan. Nah, di-scan, jadi kayak absen gitu ya. Nah, itu kalau misalnya 30 hari full. Nanti kalau kita tarawih 30 hari full, nanti kita dapat kartu kayak gini. Itu dengan cerita yang berbeda-beda. Iya. Kayak misalnya Ibu Mubashir, dia penjelajah dan penulis perjalanan catatan menuju Mekah. Ada hadiah lain nggak nih kalau misalnya yang? Ada, biasanya hadiahnya random. Oh, random ya, oh gitu. Tapi seru ya. Pernah absen ini ya? Kalau nggak ikut tarawih, karena nggak ikut tarawih nggak jadinya? Belum ya, jadi masih full ya, harus terus ya. Jadi kok kartunya masih komplit? Udah berapa kartu nih? 15 kartu. Artinya dengan adanya program ini kamu jadi tambah semangat tarawihnya? Sementara itu Ketua Panitia Ramadan Masjid Al-Marjan, Cucun Mansyur, mengungkapkan program ini merupakan evaluasi dari program-program sebelumnya. Tujuan program ini juga untuk memakmurkan masjid serta menambah wawasan anak-anak, karena Ramadan merupakan momen yang paling tepat bagi warga, terkhusus anak-anak agar bisa menumbuhkan cinta masjid dan cinta tentang ibadah. Kartu tokoh Islam absen digital ini pun baru perdana diselenggarakan di Masjid Al-Marjan. Bahkan belum ada di masjid-masjid lainnya di Indonesia. Alhamdulillah, barakallah, ini adalah keberkahan bagi Masjid Al-Marjan. Inisiasinya ini pengembangan dari evaluasi sebelumnya, dan ini sebenarnya untuk memotivasi daripada anak-anak. Selain memotivasi juga menambah wawasan buat anak-anak. Mereka harus mengenal betul terkait dengan tokoh-tokoh besar Islam tentunya. Jadi tarawih adalah ibadahnya, kemudian wawasannya terkait dengan tokoh-tokoh Islam juga mereka harus mengetahui secara sejarah. Ini khusus warga Komplek Rumah Duka aja atau bisa yang lain? Kita terbuka, jadi warga semua, khususnya warga PDR Permata Depok Regency, juga warga sekitar Permata Depok Regency. Program absen digital salat tarawih ini juga terbuka untuk anak-anak di luar perumahan Permata Depok Regency, khususnya di lingkungan terdekat perumahan. Nantinya selain mendapatkan kartu sahabat Nabi Muhammad, Panitia Masjid Al-Marjan juga telah menyiapkan reward kepada anak-anak tingkat kehadirannya tinggi selama menjalani ibadah sholat tarawih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga antusias menghadiri tablik akbar yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di Taman Elektrik Tangerang, Banten. Ya, warga juga antusias untuk mengunjungi berbagai bazar aneka produk. Antusiasme warga terlihat dalam mengunjungi stand PT Pegadaian dalam tablik akbar yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di Taman Elektrik Tangerang, Banten. Dalam kesempatan ini, PT Pegadaian melalui cabang syariah Pasar Babakan Tangerang menyosialisasikan tata cara berinvestasi emas yang aman dan tentunya menguntungkan. Bahkan di sini masyarakat bisa langsung mencicil investasi emas dengan potongan diskon yang menarik serta emas dengan kategori cetakan terbaru tentunya. Pimpinan cabang syariah Pegadaian Pasar Babakan, Esti Oktavia, mengatakan diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan memahami cara berinvestasi emas di Pegadaian. Di sini kita ikut memeriahkan untuk tablik akbar di Tangerang, di kota Tangerang ya. Perkenalkan kami dari CPS Pasar Babakan, Pegadaian Syariah. Untuk sekarang lagi ada promo cicil emas. Cicil emas mulai dari 1 gram sampai 1 kilo. Untuk temponya, untuk yang minimal 12 bulan lagi ada diskon Rp50.000 per gram. Ayo kita ambil investasi sekarang dengan harga sekarang untuk generasi masa depan. Terima kasih. Acara tablik akbar dimeriahkan oleh konser ngabuburit dari band religi Sabian
serta tausiah dari Ustadz Abi Gifran dan Ustadz Munawir Ngacir yang tentunya dipadati oleh warga Tangerang dan sekitarnya. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sekarang saatnya kita akan memantau sejumlah titik arus mudik di Jakarta dan juga sekitarnya. Pemirsa, kita lihat bersama-sama. Di antaranya ada di Stasiun Gambir, Jakarta, pemirsa. Terpantau dari layar Anda di sebelah kiri atas, di Stasiun Gambir ini masih terdapat banyak calon penumpang yang hendak mudik di satu hari jelang Lebaran kali ini. Di mana PT KAI Daob 1 mencatat dari 19.016 tersedia dan terjual 19.324 dengan 41 kereta api yang diberangkatkan dengan okupasi sebesar 101,6%. Dan sejumlah pemudik juga masih melakukan antrian check-in untuk memasuki bagian gerbong kereta, di mana sampai sejauh ini siang hari ini masih juga banyak calon pemudik yang meramaikan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Layar televisi Anda, kanan atas, ini adalah kondisi di Pelabuhan Merak, Banten. Tidak seperti hari Sabtu atau hari Minggu kemarin, di mana kondisi Pelabuhan Merak hari ini bisa terbilang lengang. Karena pihak ASDP mencatat terdapat jumlah penumpang yang sudah menyeberang, yaitu sebanyak 682.000 atau naik sekitar 1% dari tahun 2023. Saat ini kondisi di Pelabuhan Merak memang terdapat banyak mobil yang kantong parkir ini dikhususkan untuk menunggu pemberangkatan kapal menyeberangi menuju ke Provinsi Lampung. Ya, sementara itu pemirsa, di kiri bawah layar Anda terdapat gambar terkini visual dari ruas tol Cikampek Utama, di mana pada siang hari ini terpantau ramai lancar cenderung lengang. Di mana berdasarkan data dari pihak Jasa Marga, pemirsa, hingga kini lebih dari ratusan ribu kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa. Puncaknya sudah terjadi pada tanggal 6 April yang lalu. Dan mungkin bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik pada siang hari ini bisa melintasi di tol kawasan Cikatama atau Cikampek Utama. Namun harus berhati-hati juga karena jalan yang sepi cenderung membuat para supir agak mengantuk di perjalanan. Baik, sementara di kanan bawah, pemirsa, ini untuk kondisi cuacanya bisa Anda lihat tidak seperti di Gambir ataupun di Merak dan di Cikatama. Ini adalah di kawasan Gentong, di kawasan Malangbong, di Garut, Jawa Barat, pemirsa. Kondisinya hujan sejak tadi pagi dan terlihat sejumlah kendaraan pemudik yang berasal dari Jakarta, Bandung, dan sekitarnya ini masih ramai melintasi kawasan Limbangan, Malangbong, Garut, Jawa Barat siang hari ini, pemirsa. Kita beralih ke informasi duka, pemirsa. Kabar duka hadir dari dunia hiburan kala mendekati Lebaran. Ya, komika Babe Cabita meninggal dunia Selasa pagi tadi. Ya, pemirsa, meninggalnya Babe Cabita disampaikan aktor film Agak Lain, Oki Rengga, melalui Instagramnya. Babe Cabita dikabarkan meninggal sekitar pukul 6:38 waktu Indonesia bagian Barat di RS Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebelumnya, pada awal Maret lalu, Babe sempat mengunggah permintaan maaf di akun Instagramnya. Babe meminta maaf jika ada konten-kontennya yang menyinggung netizen ataupun rekan-rekannya. Kenapa abang? Suntuk ya? Udah bersih kolongnya, hidrolik ini boy. Bersih lah. Cuci kolong. Iya, abang sebenarnya sakit apa sih bang? Diketahui penyebab meninggalnya Babe Cabita. Hari aku di sini. Namun tahun lalu, Babe yang dikenal sebagai komika dan juga aktor sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena penyakit anemia aplastik. Awal mulanya DBD. Di mana penyakit ini terbilang
langka, penyakit kurang darah karena sumsum tulang belakang tidak mampu menghasilkan sel darah baru. Karena trombosit aku turun terus, darah aku turun, terus darah putih turun. Ya pemirsa, ini siang akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Presiden Joko Widodo kembali membagikan paket sembako menjelang Lebaran. Kali ini pembagian sembako digelar di Istana Negara Jakarta. Ya pemirsa, sebanyak 1.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang melintas di pintu Istana Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada kemarin petang. Sejumlah pengendara sepeda motor dari ojek online hingga warga biasa yang melintas depan istana tampak berhenti. Mereka berbaris mengantri dengan tertib untuk mengambil sembako. Sementara Presiden Jokowi terlihat ikut memantau dari pintu pagar istana beberapa saat, di mana Jokowi juga sesekali menyapa dengan melambaikan tangan ke warga. Ya, pemirsa, momen Ramadan dimanfaatkan organisasi Saya Partai Perindo, RPA Perindo, untuk menjalin tali silaturahmi dengan cara berbagi takjil. Iya, kegiatan ini digelar di berbagai daerah sekaligus untuk menyosialisasikan program ke tengah masyarakat. RPA Perindo Jawa Barat dan Kota Bandung membagikan ratusan paket takjil bagi warga sekitar dan juga pengendara yang melintas di Jalan Ahmad Yani, Bandung. Warga pun merasa terbantu dengan takjil gratis ini. Mereka bisa menikmati takjil saat berbuka di tengah kemacetan. Yang menjalankan ibadah puasa di perjalanan, semoga diterima juga buat amal-amalnya gitu yang berbagi. Dan semoga buat RPA Perindo, buat kedepannya bisa berbagi lagi. RPA Perindo mengadakan berbagi takjil untuk masyarakat. Ya, dalam rangka meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap sesama umat Islam muslimin ya. Dan rasa syukur kami karena sampai detik ini kami bisa berpuasa. Sementara itu di Cibinong, pengendara di Jalan Raya Jakarta Bogor juga menjadi lokasi pembagian takjil gratis RPA Perindo. Takjil yang kami sediakan dari DPD Bogor berjumlah 100 paket. RPA ini semakin hari semakin bisa dikenal oleh masyarakat Bogor bahwa RPA ini adalah salah satu lembaga yang bisa memperjuangkan hak perempuan dan anak Indonesia. Aksi sosial bagi-bagi makanan kecil untuk berbuka puasa juga digelar di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aksi ini juga untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat. Jadi pembagian takjil ini adalah bagian program kami untuk bisa membantu dan juga merespon dari masyarakat. Membangun silaturahmi dengan masyarakat yang kami tanamkan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga kehadiran Partai Perindo dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Sayap organisasi Partai Perindo ini terus menunjukkan komitmennya untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tanah air. Salah satunya dengan memberikan bantuan hukum. Tim Liputan Ainus melaporkan.